Namaku Gilang. Aku duduk di bangku kelas 3 SMK. Ini cerita tentang aku dan keluargaku, di mana kami memang sering sekali dihantui hal-hal gaib. Bahkan kami sekeluarga pernah terkena santet. Dan kejadian ini terjadi pada akhir tahun 2018 yang lalu. Dimulai ketika aku sedang liburan akhir tahun di kampung halamanku di daerah Ciamis. Ciamis adalah tempat kelahiranku. Namun setelah aku lahir, beberapa tahun kemudian orang tuaku pindah ke Bandung dan aku sekolah di sana. Sekarang sudah bertahun-tahun lamanya aku tidak kembali ke sini. Dan akhirnya aku baru kembali lagi ke rumah itu. Rumah itu tidak dijual ataupun disewakan, karena bisa dibilang rumah itu cukup klasik. Rumah tua, masih khas peninggalan zaman Belanda. Ayah berkata sayang sekali jika dijual. Jadi rumah ini sekarang hanya sebagai tempat istirahat kami jika ke Ciamis. Di sana ada Mang Asep. Dia ditugaskan oleh ayahku untuk berjaga di sana, sekedar untuk bersih-bersih dan juga mengganti beberapa bohlam yang mati. Begitu sampai di rumah itu, memori masa kecilku muncul. Kenangan itu terasa bergetar di hatiku. Wangi pohon-pohon di sekitar rumahku begitu membuatku rindu kembali ke sana. Halaman depan rumah ini cukup luas. Di depan rumah ada sebuah teras, di mana Mang Asep sudah menyambut kami dengan gorengan pisang, yang pisangnya diambil dari kebun belakang rumah itu. Aku dan keluargaku berencana menginap 4 hari di sana. Dan sepertinya aku akan menikmati liburanku itu dengan rasa senang. Singkat cerita, sudah 2 hari aku berada di sana. Dan aku mulai terbiasa dengan suasana dan cuaca yang sejuk di sekitar rumahku. Aku menikmati liburan itu dengan bahagia. Berkumpul bersama keluargaku, menikmati indahnya pemandangan di kampung kelahiranku itu. Dan yang pastinya makanan-makanan yang khas pedesaan. Sampai menjelang sore, aku sedikit berjalan-jalan di sekitar hutan di dekat rumahku, mencoba eksplor di sana. Ternyata ada jalan setapak menuju hutan yang kiri dan kanannya pepohonan yang tinggi. Di ujung jalan setapak ini, aku melihat sebuah pohon yang sangat besar. Orang sana menyebutnya pohon caringin atau beringin. Rantingnya panjang-panjang, memang terlihat menakutkan. Padahal ketika itu baru jam 4 sore. Namun suasana di sekitar hutan itu terasa lebih gelap
dari seharusnya. Aku mendekati pohon itu. Aku coba memegang kulit pohon itu yang sudah keras dimakan usia, sambil aku melangkah mengelilinginya. Dan tak sadar, kakiku tersandung seperti menendang sesuatu. Ada batu keramik yang terhalang rumput liar alang-alang di sana. Aku coba melihatnya lagi dan ini kuburan. Kuperhatikan dengan seksama. Tuhan, ternyata banyak sekali kuburan-kuburan di sekitar pohon itu. Iya, seperti tempat pemakaman. Kuburannya terletak tidak beraturan. Aku pun beranjak dan berlarian di antara batu-batu yang sudah menyatu dengan tanah itu. Melihat suasana seram ditambah ternyata itu adalah kuburan, jujur itu membuatku takut. Dan aku pun langsung bergegas pulang. Keesokan harinya, ketika aku bangun, aku mulai merasa tidak enak badan. Badanku terasa demam, panas sekali. Beberapa kali aku berganti pakaian karena bajuku basah terkena keringat. Ya, aku pikir ini hanya karena aku terlalu banyak angin-anginan hingga membuatku demam masuk angin. Sehingga membuat ibu dan ayahku menyuruhku beristirahat saja seharian itu. Sementara mereka harus berkunjung ke rumah saudara-saudara yang lain. Kurasakan panas tubuhku yang luar biasa. Belum pernah aku seperti ini. Mataku perih dan nafasku terasa sesak. Aku sudah minum obat, namun sepertinya hasilnya nihil. Hingga aku coba paksakan saja untuk tidur siang itu. Sampai sekitar jam 8 malam aku terbangun. Aku terbangun karena ingin buang air kecil. Aku paksakan untuk bangkit dan membopong tubuhku menuju kamar mandi. Ketika aku sedang tertatih-tatih berjalan, tiba-tiba sekilas aku melihat seperti bayangan hitam pekat berlari lewat dan berhenti di sudut ruangan rumahku. Mang Asep? Mang? Aku melangkah maju sedikit dan kini aku bisa melihat sebuah bayangan terpantul di tembok berdiri tegak. Bentuknya memang seperti orang yang sedang berdiri. Siapa ya? Mungkin jika itu bukan orang, itu hanya bayangan dari benda biasa saja yang terpantul oleh cahaya sehingga memantul di dinding, membentuk seperti bayangan manusia, pikirku.
Bayangan itu hanya diam, tidak bergerak sama sekali, sehingga membuatku yakin itu hanya bayangan sebuah benda. Aku pun lanjut ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, aku keluar dan masih kulihat lagi bayangan itu masih ada. Aku makin yakin itu bayangan benda, tapi entah benda apa. Aku pun tidak ingin mencari tahu. Aku pun melangkahkan kaki balik menuju kamar. Sampai langkahku terhenti ketika aku mencium seperti bau gosong. Ya, bau gosong terbakar. Aku coba mencari-cari dengan mengendusnya. Aku rasa bau terbakar ini dari atas genteng rumah. Aku coba mengintip keluar dari jendela yang ada di ruang tengah itu. Dan ketika kulihat keluar, astaga, aku melihat seperti ada bola api yang melintas di atas genteng rumah ini, seakan-akan berputar-putar di atas rumahku. Aku pejamkan mataku dan menepuk-nepuk pipiku, berharap ini hanya sebuah mimpi buruk atau mungkin hanya hayalanku saja. Kulihat lagi, kuintip keluar jendela rumahku itu dan sudah tidak ada. Iya. Kutunggu bola api itu sudah tidak ada lagi. Perlahan aku pun membalikkan badan dan berjalan menuju ke kamarku sambil melihat kiri dan kanan. Lalu, kok aku baru menyadari bayangan yang di tembok yang kukira benda itu kini tidak ada. Hilang. Berarti yang tadi kulihat itu bukan bayangan benda. Tapi apa? Kalaupun itu orang, itu siapa? Aku bergegas masuk ke kamar karena aku mulai panik. Aku meyakinkan diriku lagi, ini mungkin gara-gara demam panasku sehingga aku mulai berhalusinasi. Aku pun coba pejamkan mata dan tertidur. Meskipun tidak tenang, untunglah aku bisa terlelap malam itu. Keesokan harinya, aku terbangun dan badanku masih terasa lemas dan panas. Hal ini membuat ayah dan ibu berpikir untuk membiarkanku beristirahat dulu. Dan jika sudah membaik, baru kita pulang, katanya. Aku sendiri merasa aku sudah cukup sehat, meskipun badanku panas. Hingga aku coba berpura-pura sehat. Aku ingin pulang. Namun kondisi badanku ternyata tidak bisa dibohongi. Badanku masih panas. Sampai terlintas di pikiranku apakah sakit yang kualami ini ada hubungannya dengan makhluk itu. Entahlah.
hingga malam pun tiba. Aku ingat hari itu malam Rabu, jam 2 pagi lebih. Aku kembali terbangun. Kali ini aku terbangun tanpa alasan. Tiba-tiba saja mataku terbuka. Kulihat pintu kamarku terbuka lebar dan lampu kamarku mati. Perasaan sebelum tidur lampu masih menyala dan pintu kamar tertutup. Sudahlah, aku hanya diam tidur menyamping di atas tempat tidur. Tidak ada yang kulakukan sampai aku mendengar seperti suara nafas yang berat yang terdengar jelas dari arah atas atap kamarku. Terasa angin seperti menghembus menerpa sisi leherku. Aku pun beranikan diri untuk melihat ke atas atap kamarku. Dan ketika kulihat, astaga, aku melihat sosok hitam besar, badannya penuh bulu, dengan mata yang merah menyala. Sosok itu sangat tinggi sampai ke langit-langit kamarku, dan kini dia membukukan badan, seolah-olah ingin melihatku dari dekat. Wajahnya nampak seperti binatang, entahlah. Dia menyeringai dan mempunyai taring yang tajam dan besar dari giginya itu. Karena panik aku berteriak. Dan akhirnya aku tidak sadarkan diri. Saat aku dibangunkan, aku sudah berada dikelilingi oleh keluargaku. Mereka menanyakan apa yang terjadi, hingga mereka menyadari ada yang janggal denganku, bahwa sakitku adalah sakit yang tidak biasa. Ketika itu, ibu dan ayahku juga pergi ke saudaraku untuk bertanya, menerawang ada apa denganku. Dan benar saja, katanya ada sosok yang ingin membawaku, yang berasal dari pohon beringin di dekat kuburan yang kulewati saat itu. Karena mungkin aku tidak permisi dan menginjak atau bahkan tak sengaja menendang salah satu batu nisan yang ada di sana. Setelah itu kejadian-kejadian aneh pun tidak terjadi lagi. Namun kini aku merasa lebih sensitif dari sebelumnya. Hingga kadang aku bisa merasakan kehadiran mereka meski tak terlihat olehku.